Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Konteneran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas soal bagaimana cara mencegah supaya buyer tidak membypass kita langsung kepada manufaktur atau supplier kita. Nah, tentu sebelum itu teman-teman di sini perlu kita garis bawahi bahwa masalah bypass ini adalah masalah etika ya. Pertama adalah etika. Jadi antara buyer, kita sebagai trader dan juga supplier ini tiga-tiganya harus memegang etika dan komitmen. Maka dari itu di Konteneran ID kita selalu tekankan bahwa etika nomor satu, komitmen, etika, komitmen sampai mungkin teman-teman bosan. Nah, kenapa saya selalu menginformasikan demikian? Karena itu merupakan hal yang sangat penting dan fondasi kita dalam berbisnis. Kejujuran, etika, dan juga komitmen itu menjadi fondasi yang sangat penting. Bisnis itu semakin lama akan semakin mengerucut, teman-teman. Orangnya ya itu-itu aja, buyernya itu-itu aja, suppliernya itu-itu aja. Kalau kita memiliki reputasi yang baik dengan supplier atau manufaktur dan juga dengan buyer, kemungkinan besar usaha kita akan semakin maju, teman-teman ya. Maka dari itu penting memulai segala sesuatu dengan fondasi yang baik. Nah, di sini kasusnya dua-duanya ya. Entah buyer yang bypass langsung ke supplier atau supplier mencoba-coba untuk bypass ke buyer, teman-teman. Nah, ini dua studi kasus yang akan kita bahas di video kali ini. Mengapa itu bisa terjadi? Dua kejadian tersebut, baik supplier yang langsung bypass ke buyer atau mencoba menghubungi buyer, ataupun sebaliknya buyer yang mencoba menghubungi supplier. Nah, tentu ini adalah motif yang paling utama selain masalah etika tadi, yaitu adalah memaksimalkan keuntungan. Kalau misalkan tidak ada kita, atau tidak ada trader, atau tidak ada middleman di tengah-tengahnya, maka tentu supplier bisa memaksimalkan keuntungan, buyer juga bisa menurunkan harga, sedikit menurunkan harga, atau negosiasi menurunkan harga. Karena sudah tidak ada lagi fee agent, atau mungkin keuntungan yang diberikan kepada kita. Jadi intinya adalah murni ekonomi, teman-teman. Oke, terus bagaimana cara saya untuk meminimalisir hal tersebut bisa terjadi dalam proses bisnis saya waktu kemarin ketika menjadi seorang trader? Ini perhatikan baik-baik ya. Mungkin ini tidak menjadi pendapat yang populer atau unpopular opinion, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Cara yang pertama adalah jadilah supplier, teman-teman. Ya, sekalian nggak salah dengar, jadilah supplier. Jadi bagi teman-teman yang memang dari awal berniat untuk menjadi trader, segera ubah niatnya menjadi supplier atau manufaktur ya, teman-teman ya. Kita harus reinvestasi, atau mungkin nanti ketika kita mendapat keuntungan dari transaksi kita harus reinvestasi untuk menjadi supplier atau manufaktur. Ataupun kalau misalkan kita memiliki modal ya, sedikit memiliki modal, kita berusaha untuk menjadi supplier atau manufaktur. Tapi teman-teman ya, jangan marah dulu, jangan emosi dulu. Saya tahu menjadi supplier itu butuh modal yang tidak sedikit. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman menaruh itu sebagai cita-cita yang mulia gitu, teman-teman. Sebagai eksportir kita juga harus memproduksi barang kita sendiri, sehingga kita juga bisa mengkontrol supply chain kita, bahan bakunya, produksinya, serta distribusinya, dan siapa-siapa saja yang terkait dengan distribusinya. Mungkin nanti kita akan merekrut seorang trader juga dan lain sebagainya ya. Kita bisa atur itu semuanya, teman-teman. Dan yang nggak kalah penting, tentu kita bisa berinovasi terkait dengan produk kita, supaya produk Indonesia yang nggak gitu-gitu aja gitu di luar negeri. Tidak hanya mengandalkan bagaimana sumber daya alam kita, tentu juga harus diinovasikan menjadi sebuah produk yang baru. Dengan kita menjadi seorang produsen, kita pasti agile ya terhadap inovasi tersebut dan perubahan zaman, sehingga kita bisa menyesuaikannya. Oke, mungkin kalau misalkan cara pertama ini kurang efektif ya menurut kalian, kita bisa pakai cara yang kedua, adalah membuat legalitas usaha secara mandiri dan juga dokumen ekspor secara mandiri. Jadi kita harus bikin CV, PT perorangan dan lain sebagainya, dan urus semua dokumen ekspornya secara mandiri. Jadi ibaratnya kita beli putus terhadap supplier kita atau manufaktur kita. Sehingga
data buyer kita tidak terekspos kepada supplier dan data supplier kita tidak terekspos kepada buyer. Nah, itulah mengapa saya di ekspor kedua, kalau saya nggak salah, kontainer kedua, kita sudah prepare beberapa dokumentasi terkait dengan produk dan juga ekspor kita. Misalnya kayak produk saya kan makanan kan, bahan makanan kita bikin halal, kemudian juga kita siapkan legalitas usaha, memang sudah ada dari awal, tapi kita daftarkan ke beberapa platform untuk bikin dokumen ekspor, seperti misalnya phytosanitary dan juga COO. Itu kita daftar atas nama perusahaan kita sendiri. Jadi, data-data tersebut antara supplier dan buyer tidak terekspos satu sama lain dan terjaga kerahasiaannya. Kemudian cara yang ketiga adalah memiliki dan membangun hubungan yang baik dengan supplier. Karena bagi saya, sepengalaman saya mencari supplier itu, meskipun sama-sama di Indonesia, itu gampang-gampang susah, teman-teman. Meskipun ada susahnya, gampangnya dua kali, teman-teman. Gampang-gampang susah. Mengapa saya katakan gampang-gampang susah? Karena begini. Ketika kita mencari seorang supplier, itu bukan hanya sekali cari, kemudian ketemu dan deal dan lain sebagainya, bisa hubungannya baik dan lain sebagainya, itu mungkin jarang sekali terjadi. Kalau misalkan teman-teman menghadapi hal demikian, ya tentu itu berkah sekali, teman-teman. Sekali cari supplier, sekali approach, kemudian dia terima dengan baik kita, kemudian terjadi deal di sana dan lain sebagainya, tentu itu adalah berkah tersendiri. Tapi bagi saya butuh proses untuk mencari supplier yang cocok dengan saya. Either dari segi barangnya, dari segi harganya, ataupun dari segi komunikasinya. Karena tidak selamanya supplier itu menerima kita atau menghendaki keberadaan dari seorang trader seperti kita. Itu perlu digarisbawahi ya. Jadi bagi kontainer harian yang memang mencari suppliernya butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu normal, teman-teman. Saya pun juga begitu. Saya pun cari supplier itu nggak langsung cocok. Kadang 2 kali, 3 kali visit baru ada chemistry-nya antara saya dan supplier atau manufaktur tersebut. Jadi kira-kira begitu. Kejadian yang kalian alami sama juga dengan yang saya alami. Kita mirip kejadiannya. Jadi nggak usah patah semangat, nggak usah memikirkan bahwa ekspor ini bakalan susah yang gimana-gimana banget. Enggak. Yang penting jalani prosesnya, konsisten. Kemudian juga jangan lupa jadwalkan apa-apa saja yang perlu kita perbaiki, perbaharui juga. Nah, kemudian cara yang keempat ini adalah baru perjanjian kerjasama. Baik itu bentuknya seperti NCA, Non-Circumvention Agreement, NDA, Non-Disclosure Agreement, MOU, Memorandum of Understanding, atau mungkin perjanjian kerjasama biasa, teman-teman. Dan itu banyak macamnya. Kenapa saya taruh perjanjian kerjasama ini di bagian akhir? Bahkan banyak sekali influencer di luar sana atau mungkin orang yang membuat konten di bidang ekspor selalu menyarankan perjanjian kerjasama, jangan lupa itu, dan lain sebagainya gitu. Betul, ini perjanjian kerjasama itu memang merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir adanya terjadi bypass tersebut. Cuma itu bukan menjadi hal yang mutlak, teman-teman. Hubungan yang baik bagi saya lebih penting daripada perjanjian kerjasama. Nah, saya kasih bayangan kepada teman-teman semuanya, kenapa perjanjian kerjasama ini menurut saya pribadi ini kurang efektif, utamanya untuk eksportir-eksportir yang baru merintis, yang nominalnya mungkin kalaupun closing baru 1 kontainer 20 feet atau 1 kontainer 40 feet gitu, teman-teman. Itu semua karena biaya berperkara dengan profit ya, atau sesuatu yang kita perjuangkan itu nggak match, teman-teman. Coba teman-teman sekarang hitunglah, kontainer harian di sini hitunglah. Berapa biaya untuk tunjuk pengacara, somasi mungkin, praligitasi namanya ya nanti ya. Kemudian sampai renegosiasi, mediasi, arbitrase, dan ligitasi. Kira-kira berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk itu semuanya, dan berapa lama ini bisa selesai? Karena setahu saya mungkin bisa tahunan ya, atau mungkin bulanan sampai dengan tahun, teman-teman. Kemudian lagi biayanya juga menurut saya nggak sedikit, teman-teman. Sekali kita konsultasi dengan pengacara, minimal at least 5 juta, 10 juta, atau bahkan kalau yang sudah tarafnya lebih tinggi daripada itu bisa lebih tinggi lagi untuk biayanya. Itu baru konsultasi. Belum kalau tindakan kayak somasi 1, 2, 3,
Nanti kalau ada renegosiasi, mediasi, arbitrase, apalagi sampai ligitasi, menurut saya ini akan sangat mahal. Kira-kira menurut kita bakbu nggak? Bahasa Jawanya itu cucu nggak nih? Antara biaya yang kita keluarkan dengan omset yang akan kita terima gitu. Karena kalau kita bayangkan ya, kalau ordernya cuma 1 kontainer, itu kan mungkin kira-kira omset kita $30.000 ya. $30.000 atau sekitar 480 atau mungkin 500 juta. Profit kita taruhlah 10% lah. Berarti kan 50 juta per kontainer profit kita. Nah, kira-kira profit itu 50 juta itu bisa nutupin nggak untuk operasional kita selama berperkara ini? Kalau cukup, ya silahkan bisa dilanjut. Kalau nggak cukup, ya percuma itu hanya sekedar kertas ya, ada tulisan hitam di atas putih, tapi kita nggak lakukan aksi kalau ada one prestasi di dalamnya. Nah, itu yang menurut saya, yang hemat saya ya, pendapat saya bahwa hubungan yang baik ya, hubungan yang baik dengan supplier itu lebih berharga daripada hanya sekedar kerjasama seperti ini atau perjanjian kerjasama seperti ini. Karena kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, biasanya supplier itu sungkan dengan kita gitu. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan supplier, tentu proses bisnis kita akan semakin lancar. Kita minta izin untuk company profile-nya, dia kasih. Kita minta harga, dia kasih harga yang baik. Kemudian juga kita nanti minta izin untuk menemui buyer. Kalau misalkan ada buyer visit ya, kalau misalkan ada buyer visit, kita bisa menemui buyer secara mandiri, nggak perlu ada supplier. Itu kan bisa kita komunikasikan. Sehingga supplier itu sungkan terhadap kita untuk membypass buyer kita. Nah, itulah 4 cara untuk meminimalisir adanya bypass antara supplier dan buyer kita. Semoga itu bisa menjadi bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman ada diskusi ataupun saran, kritik, dan pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, serta jangan lupa bagikan, share video ini agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang lainnya yang membutuhkan tips-tips terkait ekspor. Terima kasih banyak atas perhatiannya sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and bye.